Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Dr. Andanina Kadaritna, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Prinsip-Prinsip Kimia Anorganik, serta teman-teman yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi ikatan dan padatan ionik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alma Syaidah dengan NPM 231302338. Saya Angela Merici Residence Tuarina dengan NPM 231302320. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan materi yang pertama. Baik, untuk soal yang pertama yaitu senyawa merupakan salah satu materi. Berdasarkan ikatannya, senyawa dibedakan menjadi senyawa kovalen dan ionik. Terkait senyawa ionik, A. Uraikan definisi senyawa ionik dan sifat-sifatnya dibandingkan dengan senyawa kovalen. Senyawa ionik adalah senyawa yang terbentuk dengan ikatan ion, yaitu ikatan antara dua atom, di mana satu atom melepas elektron atau disebut sebagai kation, sementara atom yang lain akan menerima elektron yang telah dilepaskan tersebut atau disebut sebagai anion. Kemudian terdapat sifat-sifat senyawa ionik dibandingkan dengan senyawa kovalen. Yang pertama, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi daripada senyawa kovalen. Kedua, kelarutan dalam air, di mana senyawa ionik lebih larut dalam air daripada senyawa kovalen. Kemudian yang ketiga, mampu menghantarkan arus listrik, di mana lelehan dan campuran dari senyawa ionik dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir yaitu rapuh, di mana senyawa ionik mudah hancur. Selanjutnya untuk soal nomor 1, poin B, bagaimanakah penggolongan senyawa ionik berdasarkan partikel penyusunnya disertai dengan contoh. Jadi, berdasarkan jenis ion-ion yang terdapat di dalamnya, senyawa ionik dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, senyawa ionik sederhana. Senyawa ionik ini mengandung ion-ion sederhana, yaitu ion-ion yang terdiri dari satu atom, misalnya NaCl, KCl, dan MgO. Yang kedua, senyawa ionik yang mengandung kation sederhana dan anion poliatomik, seperti K2SO4, NaNO3, dan K3FeCN6 kali. Yang ketiga, senyawa ionik yang mengandung kation poliatomik dan anion sederhana, misalnya NH4Cl, NCH3 4 kali Br, AgNH3 2 kali Cl. Yang keempat, senyawa ionik yang mengandung kation dan anion poliatomik, misalnya NH4NO3, NH4 2 kali SO4, dan CONH3 6 kali NO3 3 kali. Selanjutnya, pertanyaan nomor 1, poin C. Uraikan terkait karakter ionik dan cara menghitungnya dari suatu senyawa ionik. Tidak ada senyawa ionik yang karakter ioniknya adalah 100%. Menurut Pauling, untuk senyawa biner yang tersusun atas atom-atom A dan B, dengan keelektronegatifan B lebih besar dibandingkan keelektronegatifan suatu atom A, karakter ioniknya dapat diperkirakan dengan persamaan berikut, yaitu 1 minus E pangkat negatif 1/4 dikalikan dengan XB dikurangi XA, di mana XA merupakan keelektronegatifan atom A dan XB merupakan keelektronegatifan atom B. Kemudian, berdasarkan perbedaan keelektronegatifan atom-atom dalam senyawa biner, presentase karakter ioniknya adalah seperti yang ditampilkan pada tabel pada PPT tersebut. Kemudian, suatu senyawa biner yang persentase karakter ioniknya lebih besar dari 50% dapat dianggap sebagai senyawa ionik. Sedangkan bila karakter ioniknya lebih kecil dari 50%, dapat dianggap sebagai senyawa kovalen polar. Berdasarkan data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu senyawa biner dapat dianggap merupakan senyawa ionik apabila perbedaan keelektronegatifan antara dua atom penyusun senyawa biner tersebut ialah 1,7 atau lebih. Soal nomor 2, uraikan bagaimanakah proses pembentukan ikatan pada senyawa ionik menurut yang A, Kossel. Jadi, pada tahun 1916, Lewis dan Kossel menjelaskan hubungan kestabilan gas mulia dengan konfigurasi elektron, kecuali helium yang mempunyai 2 elektron valensi.
unsur-unsur gas mulia mempunyai 8 elektron valensi, sehingga gas mulia bersifat stabil. Kecenderungan atom-atom untuk memiliki struktur atau konfigurasi elektron gas mulia atau 8 elektron terluar disebut dengan kaidah oktet. Selain itu, atom-atom dengan nomor atom kecil dari hidrogen sampai dengan boron cenderung memiliki konfigurasi elektron gas helium atau mengikuti kaidah duplet. Di sini terdapat contoh pembentukan NaCl, di mana Na memiliki elektron valensi berjumlah 1 dan Cl memiliki elektron valensi berjumlah 7. Jadi, di sini Na akan melepaskan elektron valensinya untuk diberikan kepada Cl, kemudian akan menjadi Na positif dan Cl negatif. Selanjutnya, nomor 2 poin B, yaitu Born-Haber. Siklus Born-Haber didasarkan pada peran hukum Hess, yang menyatakan bahwa entalpi reaksi adalah sama, meskipun reaksi yang bersangkutan terjadi dalam satu tahap ataupun dalam beberapa tahap, sama seperti yang telah ditampilkan dalam PPT, yaitu reaksi pembentukan MX solid. Pertama yaitu atom M dalam bentuk solid mengalami sublimasi menjadi bentuk gas. Kemudian atom M dalam bentuk gas melepaskan elektronnya menjadi M positif gas. Selanjutnya, setengah X2 gas mengalami disosiasi menjadi X gas. Kemudian atom X gas menerima elektron yang tadi dilepaskan oleh atom M menjadi X negatif gas. Kemudian M positif gas bereaksi dengan X negatif gas menjadi MX solid. Maka berdasarkan siklus Born-Haber tersebut berlaku delta HF sama dengan delta HS plus delta HD plus delta HI plus delta HEA dan plus U, di mana delta HS adalah entalpi sublimasi, delta HD adalah entalpi disosiasi, delta HI adalah energi ionisasi, delta HEA adalah afinitas elektron, dan U ialah energi kisi kristal. Selanjutnya, pada soal nomor 3, jelaskan dengan disertai gambar terkait pengompokan kisi kristal senyawa ionik. Kisi kristal senyawa ionik ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada natrium klorida atau NaCl. Keelektronegatifan antara atom Na dan Cl dalam skala Pauling adalah 0,93 dan 3,16. Perbedaan keelektronegatifan kedua atom tersebut adalah 2,23. Jadi, senyawa NaCl adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion Na positif dan ion Cl negatif. Kisi kristal NaCl adalah kubus berpusat muka atau face-centered cubic, seperti pada gambar yang terdapat pada PPT tersebut. Warna putih adalah ion Na positif, ukurannya lebih kecil, dan warna hijau merupakan Cl negatif, ukurannya lebih besar. Susunan kubus berpusat muka ditunjukkan dengan adanya ion-ion Cl- pada pojok-pojok dan pusat-pusat kubus atau adanya ion Na positif yang terdapat pada pojok dan di setiap muka pusat kubus. Pada gambar di atas, setiap ion Na positif dikelilingi oleh 6 atom Cl negatif dengan geometri oktahedral, dan setiap ion Cl negatif dikelilingi oleh 6 ion Na positif dengan geometri oktahedral. Jadi, bilangan koordinasi ion Na positif dan ion Cl negatif yang terdapat dalam NaCl adalah 6. Berikut adalah beberapa contoh senyawa yang memiliki struktur sama dengan NaCl. Di antaranya ada CaO, SRO, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu cesium klorida atau CsCl. Keelektronegatifan atom Cs dan Cl dalam skala Pauling adalah 0,79 dan 3,16. Perbedaan keelektronegatifan antara kedua atom tersebut ialah 2,37. Dengan demikian, CsCl merupakan senyawa ionik yang terdiri dari ion Cs positif dan Cl negatif. Kisi kristal dari cesium klorida adalah kubus sederhana atau kubus primitif, seperti pada gambar yang tertera pada PPT, di mana pada gambar tersebut yang berwarna putih dan ukurannya lebih kecil ialah Cs positif, sedangkan yang berwarna hijau dan ukurannya lebih besar ialah ion Cl negatif. Pada gambar, setiap Cs positif dikelilingi oleh 8 ion Cl negatif, dan setiap ion Cl negatif dikelilingi oleh 8 ion Cs positif dengan geometri kubus sederhana.
Jadi, bilangan koordinasi ion Cl negatif dan Cs positif dalam CsCl adalah sama, yaitu 8. Kemudian, terdapat beberapa senyawa lain yang memiliki struktur mirip dengan cesium klorida, yaitu CsBr, NH4Cl, TiBr, dan lain sebagainya. Zinc sulfida mengkristal dalam dua kisi yang berbeda, yaitu kubus berpusat muka untuk zinc blende atau sphalerit dan heksagonal primitif untuk wurtzit. Seperti pada gambar di sini, merupakan contoh dari kubus berpusat muka atau zinc blende. Nah, gambar kubus berpusat muka untuk zinc blende atau sphalerit, warna putih menggambarkan warna atom Zn, sedangkan untuk warna kuning adalah atom S. Untuk unsur yang memiliki struktur yang sama dengan zinc blende, diantaranya ada CuF, CaCl, dan lain sebagainya. Dapat dilihat pada PPT yang ditampilkan. Selanjutnya, di sini terdapat gambar heksagonal primitif untuk wurtzit, di mana warna putih adalah warna atom Zn, sedangkan warna kuning adalah warna atom S. Di sini terdapat beberapa senyawa yang memiliki struktur yang menyerupai dengan wurtzit. Di antaranya ada ZNO, ZNSE, NH4F, BeO, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fluorid atau CaF2. Keelektronegatifan atom Ca dan atom F dalam skala Pauling adalah 1 dan 3,98. Perbedaan keelektronegatifan antara kedua atom tersebut ialah 2,98. Dengan demikian, CaF2 adalah senyawa ionik yang tersusun dari ion-ion Ca2 positif dan F negatif. Kisi kristal kalsium fluorida atau fluorid adalah kubus berpusat muka seperti yang terlihat pada gambar PPT. Selanjutnya rutil atau TiO2. Keelektronegatifan atom Ti dan atom O dalam skala Pauling adalah 1,54 dan 3,34. Perbedaan keelektronegatifan antara kedua atom tersebut adalah 1,90. Dengan demikian, senyawa TiO2 adalah senyawa ionik yang dibentuk dari ion Ti4 positif dan ion O2-. Kisi kristal rutil adalah trigonal primitif seperti yang ditunjukkan pada gambar yang terlampirkan di PPT. Pada gambar ini, warna merah adalah ion O2-, sedangkan warna hitam adalah ion Ti4 positif. Pada kisi kristal TiO2, setiap ion Ti4 positif dikelilingi oleh 6 ion O2- dengan geometri oktahedral. Dan setiap ion O2- dikelilingi oleh 3 ion Ti4 positif dengan geometri trigonal planar. Dengan demikian, bilangan koordinasi ion Ti4 positif adalah 6, sedangkan bilangan koordinasi ion O2- adalah 3. Berikut merupakan contoh beberapa senyawa yang memiliki struktur yang sama dengan rutil. Di antaranya ada TiO2, COF2, MgF2, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perovskit atau SrTiO3. Keelektronegatifan atom Sr dalam skala Pauling yaitu 0,95. Keelektronegatifan Ti ialah 1,54 dan keelektronegatifan O ialah 3,44. Perbedaan keelektronegatifan antara atom Sr dan atom O ialah 2,49. Sedangkan perbedaan keelektronegatifan antara atom Ti dan atom O ialah 1,90. Dengan demikian, senyawa SrTiO3 adalah senyawa ionik yang tersusun dari ion-ion Sr2 positif, Ti4 positif, dan O2 negatif. Kisi kristal dari perovskit adalah kubus primitif seperti yang ditunjukkan pada gambar yang tertera di layar PPT, di mana setiap atom Ti4 positif yaitu berwarna hitam dikelilingi oleh 6 ion O2 negatif yaitu warna putih terdekat dengan geometri oktahedral. Kisi perovskit ialah kisi primitif karena ion Ti4 positif hanya menempati pojok-pojok kubus. Bilangan koordinasi Sr2 positif adalah 12 dan bilangan koordinasi Ti4 positif adalah 6. Kemudian terdapat beberapa senyawa yang memiliki struktur mirip dengan perovskit, yaitu KnBO2, LaVeO3, CsCaF3, dan lain sebagainya.
Soal nomor 4, uraikan terkait energi kisi serta cara perhitungannya. Energi kisi yang dibutuhkan untuk mengubah 1 mol senyawa padat menjadi ion gas. Energi kisi tahap ini disebut dengan energi kisi atau UO. Tahap ini berlangsung secara endotermik. Di sini ada reaksi NaCl solid menjadi Na positif gas plus Cl min gas, di mana delta H lat sama dengan plus 771 kJ per mol. Kita tidak dapat menghitung langsung delta H lat, tetapi nilainya dapat diperoleh secara tidak langsung melalui hukum Hess untuk pembentukan senyawa ionik. Di sini terdapat perhitungan menghitung energi kisi dari NaCl solid menggunakan siklus Born-Haber. Jika diketahui entalpi pembentukan dari NaCl sama dengan minus 411 kJ per mol, entalpi atomisasi Na atau energi sublimasi sama dengan plus 109 kJ per mol, entalpi atomisasi Cl, energi disosiasi sama dengan plus 121 kJ per mol, afinitas elektron Cl minus 364 kJ per mol, energi ionisasi Na sama dengan plus 494 kJ per mol. Di delta Hs sama dengan delta H sublimasi ditambah delta H disosiasi ditambah delta H afinitas elektron dan energi ionisasi dan delta H lat. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu jari-jari ionik. Poin A, uraikan terkait jari-jari ionik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya jari-jari ion. Di antaranya ialah bilangan koordinasi dan muatan ion. 1. Bilangan koordinasi ion. Jari-jari kation bertambah besar dengan bertambahnya bilangan koordinasi dari ion tersebut. Untuk ion Na positif diperoleh harga jari-jari ion dengan bilangan koordinasi 4-12, seperti pada tabel yang tertera pada layar PPT. Yaitu untuk bilangan koordinasi 4, jari-jari ion Na positif ialah 113 pikometer. Dan seterusnya hingga bilangan koordinasi 12, maka ion Na positif akan memiliki jari-jari 153 pikometer. Kemudian bertambahnya bilangan koordinasi ion Na positif menyebabkan bertambahnya tolakan antara ion-ion negatif yang terikat oleh ion Na positif. Tolakan ini dapat dikurangi apabila jarak antara ion-ion negatif bertambah. Bertambahnya jarak-jarak antara ion-ion negatif akan memperbesar jarak antara ion Na positif dengan ion Na positif bertambah besar pula. Kemudian, untuk jari-jari anion juga bertambah besar dengan bertambahnya bilangan koordinasi ion tersebut, seperti yang ditunjukkan pada jari-jari ion O2 negatif yang datanya diberikan pada tabel berikut ini. Yaitu bilangan koordinasi 2, maka jari-jari ion dari O2 negatif ialah 121 pikometer dan seterusnya, hingga bilangan koordinasi 8, jari-jari ion O2 negatif ialah 128 pikometer. Banyak bilangan koordinasi ion O2 negatif menyebabkan bertambahnya tolakan antara ion-ion positif yang terikat oleh ion O2 negatif. Tolakan ini dapat dikurangi apabila jarak antara ion bertambah. Bertambahnya jarak-jarak antara ion-ion positif akan memperbesar jarak antara ion O2 negatif dengan ion-ion positif yang diikatnya. Akibatnya jari-jari ion O2 negatif juga bertambah besar pula. Yang kedua yaitu muatan ion. Bertambahnya muatan ion positif akan memperkecil jari-jari ion tersebut. Fenomena ini dapat diidentifikasi dengan membandingkan jari-jari kation-kation yang memiliki jumlah elektron yang sama dan bilangan koordinasi yang sama pula. Misalnya jari-jari ion Na positif, Mg2 positif, dan Al3 positif. Di mana ketika ketiga ion tersebut memiliki bilangan koordinasi yang sama yaitu 6 akan memiliki jari-jari yang berbeda. Di mana Na positif dengan bilangan koordinasi 6 memiliki jari-jari 116 pikometer, Mg2 positif dengan bilangan koordinasi 6 akan mempunyai jari-jari 86 pikometer, dan Al3 positif dengan bilangan koordinasi 6 akan memiliki jari-jari 67,5 pikometer. Ion-ion Al3 positif, Mg2 positif, dan Na positif adalah isoelektron dan memiliki kulit yang sama, karena jumlah proton pada Al3 positif lebih besar daripada Mg2 positif dan lebih besar daripada Na positif. Maka kekuatan tarikan inti terhadap elektron-elektron, khususnya elektron-elektron yang berada pada elektron valensi,
yaitu ion Al3 positif lebih besar daripada Mg2 positif dan lebih besar daripada Na positif. Sehingga ukuran atau jari-jari ion yaitu Al3 positif lebih kecil daripada Mg2 positif dan lebih kecil daripada Na positif. Bertambahnya muatan ion negatif akan memperbesar jari-jari ion tersebut. Fenomena ini dapat diidentifikasi dengan membandingkan jari-jari anion yang sama. Dapat dilihat pada tabel pada layar PPT, yaitu perbandingan jari-jari beberapa anion dan bilangan koordinasinya. Seperti F negatif dengan bilangan koordinasi 4 akan memiliki jari-jari 117 pikometer. O2 negatif dengan bilangan koordinasi 4 memiliki jari-jari 124 pikometer. Dan N3 negatif dengan bilangan koordinasi 4 memiliki jari-jari 132 pikometer. Ion-ion F negatif, O2 negatif, dan N3 negatif ialah isoelektron dan memiliki kulit yang sama. Karena jumlah proton pada ion F negatif lebih besar daripada O2 negatif dan lebih besar daripada N3 negatif. Maka kekuatan tarikan inti terhadap elektron-elektron, khususnya elektron yang berada pada kulit luar pada ion F negatif lebih besar dari O2 negatif dan lebih besar dari N3 negatif, sehingga ukuran atau jari-jari ion F negatif lebih kecil dari O2 negatif dan lebih kecil dari N3 negatif. Untuk soal nomor 5 poin B, uraikan terkait cara menghitung jari-jari ionik. Jarak antar nuklir antara dua ion dalam struktur ionik diasumsikan sama dengan jumlah jari-jari ionik, di mana D sama dengan R positif ditambah R negatif, dengan R positif sama dengan jari-jari kation, dan R negatif sama dengan jari-jari anion. Dengan membandingkan jarak antara senyawa-senyawa yang berbeda tetapi mengandung ion yang sama akan dapat ditunjukkan bahwa jari-jari bersifat relatif tetap, bukan pada tabel. Terdapat 3 cara untuk menghitung rasio jari-jari ionik, yaitu yang pertama, anion kation bersinggungan dengan anion-anion berjauhan. Kedua, anion kation bersinggungan, anion-anion bersinggungan. Ketiga, anion kation berjauhan dan anion-anion berjauhan. Seperti pada gambar yang telah dipaparkan pada PPT. Selanjutnya untuk nomor 6 pada poin B. Uraikan terkait model susunan kation dan anion dalam penentuan rasio jari-jari ionik serta urutan kestabilannya. Rasio ini R positif ditambah R negatif sama dengan 0,414 akan membatasi sifat kestabilan kation dalam rongga oktahedral untuk menjaga agar anion-anion tetap bersinggungan. Kation dengan ukuran lebih kecil tentu akan memilih rongga tetrahedral yang lebih kecil daripada rongga oktahedral. Dan kation yang lebih besar akan memilih rongga kubus yang sederhana dengan menggunakan rumus Pitagoras. D kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat. D kuadrat sama dengan 3A kuadrat, D kuadrat sama dengan 3 dikali 4R kuadrat, D kuadrat sama dengan 12R kuadrat, D kuadrat sama dengan 2 dikali 3 pangkat 1 setengah R min. Jadi, 2R min ditambah 2R positif sama dengan 2 dikali 3 pangkat setengah R min. Kemudian, R positif dibagi R min sama dengan 3 pangkat setengah dikurangi 1 sama dengan 0,732 R min. Dengan cara yang sama, rasio terendah bagi rongga dengan bilangan koordinasi 3 atau trigonal pada gambar 1,29C, 4 tetrahedral, 8 kubus sederhana, dan 12 oktahedral dapat ditentukan yang masing-masing sebesar R positif dibagi R min sama dengan 0,155, 0,225, 0,732, dan 1,00. Hal ini berarti bahwa untuk rasio 0,155 sampai 0,225, bentuk yang lebih diuntungkan adalah koordinasi geometri trigonal. Kemudian untuk rasio 0,225 sampai 0,414, koordinasi geometri tetrahedral atau rasio 0,414 sampai 0,732, koordinasi geometri oktahedral, dan untuk rasio 0,732 sampai 1,00, bentuk koordinasi geometri kubus sederhana. Kemudian pertanyaan nomor 6 poin C, uraikan terkait bagaimana cara perhitungan rasio jari-jari ionik. Senyawa BeS mempunyai rasio jari-jari yaitu RBe3 positif
dan Rs2 negatif. Untuk menghitung rasio jadi-jadinya dapat digunakan Rbe2 positif dibagi dengan Rs2 negatif, yaitu 59 pikometer per 170 pikometer, dihasilkan 0,35. Dengan demikian, berdasarkan tabel bilangan koordinasi, rasio pembatas, dan geometrinya, diramalkan bahwa BE mempunyai bilangan koordinasi 4 karena cocok menempati rongga tetrahedral. Dan pada kenyataannya memang BES mengadopsi struktur wurtzit. Dengan demikian, cara yang sama dapat diramalkan untuk ion-ion lainnya. Kemudian terdapat contoh lain yaitu senyawa K2O dengan rasio ion yaitu Rk positif dibagi dengan RO2 negatif, yaitu 152 pikometer dibagi dengan 126 pikometer, didapatkan 1,21. Maksimum bilangan koordinasi K positif ialah 8. Kemudian RO2 negatif dibagi dengan RK positif, yaitu 126 pikometer per 152 pikometer, yaitu 0,83, dengan maksimum bilangan koordinasi O2 negatif ialah 8. Pertimbangan stoikiometri menyarankan bahwa K2O mengadopsi struktur anti-flow rate, yaitu K positif dan O2 negatif, masing-masing mempunyai bilangan koordinasi 4 dan 8. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.